Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada seorang akhwat ya, namanya Ukti Nurjana secara khusus istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta petunjuk tentang kebenaran dari mimpi Ci Susila atau Ruqayyah ini. Karena Ukti Nurjana ini bingung melihat apa yang disampaikan oleh Ruqayyah Ci Susila ini seolah-olah benar, ya, dan takut juga jika benar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengarkan banyak juga kajian gajah, dia juga sepertinya yakin bahwa apa yang disampaikan majelis gajah itu benar. Maka dalam kebingungan itu dia istikharah Ukti Nurjana ini, dan alhamdulillah keluarlah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa petunjuknya? Istikharah tersebut menghasilkan bahwa tentang Ci Susila ini harus membaca ayat dan surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari yang pertama surat Al-Ankabut ayat 34. Inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan minas samai bima kanu yafsuqun. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Nah, ini satu, ya. Siapakah yang berbuat fasik ini dan akan terkena azab? Baca petunjuk yang kedua yang diterima oleh Ukti Nurjana ini, yaitu surat An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan atau membuat kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Nah, terjawab kan? Jadi jelas Allah mengatakan bahwa Ci Susila ini, karena ini sedang minta istikharah petunjuk tentang Ci Susila, maka dinisbahkan kepada Ci Susila bahwa dia berdusta, ya, termasuk orang-orang berdusta. Kemudian muncul ayat ketiga, Allah di dalam petunjuknya itu untuk membaca surat Asy-Syura ayat 51, ya. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Dan tidak mungkin bagi seseorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu. Wahyu jelas ini hanya seorang utusan Allah, Rasul dan Nabi, ya. Atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat. Di belakang tabir tentu ini adalah mimpi yang sudah jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW bahwa petunjuk setelah Nabi Muhammad wafat tersisa hanya mimpi. Jadi jelas di belakang tabir ini maksudnya mimpi. Dan atau dengan mengutus seorang utusan malaikat, ya,
Nah, ini jelas tidak mungkin sekarang karena Nabi sudah tidak ada, Rasul sudah tidak ada. Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendak. Sesungguhnya dia amat tinggi lagi maha bijaksana. Nah ini. Kemudian yang berikutnya diminta membaca surat Yunus ya. Ayat 69 yang intinya isinya adalah itulah di antara bentuk-bentuk perbuatan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas 4 surat ini bagian dari petunjuk istikharah tentang Cisusila siapa sesungguhnya. Jelas dengan adanya hasil istikharah yang luar biasa ini, maka seharusnya Cisusila juga para pengikutnya mulai sadar ya bahwa sesuai petunjuk Allah langsung, dan ini bukan hanya istikharah yang pertama, sudah banyak seperti yang dalam kajian-kajian sebelumnya. Istikharah semua mengatakan negatif tentang Cisusila. Itu petunjuknya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti dari jin, setan dan juga dajjal kaki tangannya. Ada faktor lain yang meyakinkan ini semua yang sejalan. Yang pertama adalah jelas mereka tidak berani, Cisusila tidak berani bermubahalah dengan berbagai alasan. Ini tidak masuk akal ya. Sedangkan Allah saja di dalam Al-Quran sudah mengizinkan untuk mubahalah jika memang jalan buntu. Yang ketiga, tidak bisa menjawab berbagai keadaan manuver langkah mereka yang sesungguhnya bertentangan dengan hadis. Kemudian bahkan tidak ada dalam hadis. Kita ingin menunjukkan mana hadisnya. Apa yang sekarang terjadi dengan Cisusila itu ternyata tidak bisa dihadirkan satupun. Ini sebetulnya sudah semakin nyata kebatilannya. Kemudian ini yang paling penting lagi, informasi poin terakhir yang ingin saya sampaikan. Ternyata alhamdulillah kita akhirnya ketemu dengan yang kenal sejak kecil Susila ya. Pokoknya sejak remaja dia sudah kenal. Ternyata si Susila itu sejak dari remaja, dari kecil itu sering kesurupan rupanya ya. Jadi banyak datang ke tempat-tempat ruqyah ini ya untuk disembuhkan oleh orang tuanya ini. Makanya dia akhirnya kita paham sekarang bahwa itu adalah gangguan jin. Jadi kalau Cisusila ini sering, ternyata riwayat hidupnya sering ke tempat-tempat ruqyah ya, ini jelas sekali menambah satu keyakinan lagi. Ayolah Cisusila, Anda ini Muslim ya, Anda ini Islam, belajarlah bahwa ada perintah dari Allah, pegang Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ayo dong para pengikutnya, Anda ini kan orang-orang intelektual gitu loh, bisa berpikir. Mana ada Allah mau dipermalukan dengan tidak menerima tantangan. Kemudian kok hadisnya nggak ada, dalilnya nggak ada, Anda tidak bisa menghadirkan hujah. Udah gitu hebatnya luar biasa. Adi Iskandar nih mau ajak mubahalah, tapi giliran diajak mubahalah nggak tahu sampai di mana ini ya. Oke, jadi sudah banyaklah yang tidak masuk akal, tapi Anda terus mempertahankan diri. Hati-hati, Anda murtad ya. Hati-hati sekali ini. Baca dalil dan sebagainya. Kalau apa yang saya sampaikan ini insya Allah benar, maka Anda dalam keadaan murtad. Plus, ayo dong, tadi hasil istikharah menjadi satu landasan penting bagi kita semua. Istikharah ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan minta petunjuk kepada Allah atas kebuntuan pemikiran kita.